Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya untuk pesan semesta buat kamu di bulan Mei. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin reading tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat seperti apa pesan semesta buat kamu di bulan Mei untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra. Ambil yang resonate aja ya, nggak resonate berarti ini bukan untuk kamu. Oke, di sini kita punya Six of Swords. Aku lihat di sini kamu ini lagi menjauh ya, atau menarik diri dari hal-hal yang udah nggak serve lagi buat kamu. Kayak berubah gitu loh, kamu ingin berubah, kamu ingin buat perubahan dalam hidup kamu di sini. Gitu, mungkin dari hal-hal yang tidak menyenangkan buat kamu. Contoh misalkan kalau kamu berada di sebuah lingkungan toksik gitu ya, atau circle lingkungan pertemanan apapun itu yang bikin kamu tuh nggak nyaman, bikin kamu tuh kayak nggak bahagia gitu, yang awalnya mungkin kamu stay di situ bikin kamu enakan ya, ini kayaknya nggak lagi gitu loh, kamu udah nggak nyaman lagi di situ gitu, dan di sini kamu tuh kayak menjauh gitu loh, pindah gitu, kamu nggak mau lagi berada di circle tersebut gitu. Kalau nggak gitu ya mungkin kamu misalkan nih hidup di sini gitu ya, di kota A misalkan ya, atau di tempat A, tapi di situ tuh kayak udah nggak membuat bikin kamu tuh bahagia, bikin kamu happy. Nah di sini kamu mungkin akan pindah ke tempat B gitu ya, atau kota B misalkan kayak gitu ya. Kamu ingin mencari tempat ya yang bikin kamu tuh lebih tenang gitu ya, lebih bahagia, lebih damai, istilahnya kayak gitu. Dan aku juga ngerasa dengan adanya Six of Swords ini ada yang mungkin memang pindah ya, pindah kota, pulau, atau negara di sini. Dan seperti yang bilang tadi, kamu menjauhi hal-hal yang sepertinya udah gak serve lagi buat kamu gitu ya. Dan untuk beberapa orang ini move on ya, move on. Jadi kayak mungkin kamu pernah kehilangan seseorang, pernah berpisah misalkan dengan pasangan kamu, dan kamu memiliki luka di sini, luka batin atau trauma. Nah di sini kamu tuh kayak move on dari orang tersebut dan mencari ketenangan batin ya, healing gitu ya, perjalanan healing gitu, seperti itu. Ingin lebih baik, lebih bahagia gitu ya, mencari sesuatu yang bikin kamu tuh lebih nyaman, tenang, damai, bahagia gitu. Kemudian di sini ada Ace of Swords. Di sini ada peluang ya, kesempatan di pekerjaan, bisa juga di hubungan baru. Mungkin ada yang hubungannya sukses di sini, ataupun karirnya sukses setelah sebelumnya kamu berjuang. Dibilang berjuang mati-matian enggak juga ya. Tapi kayak berjuang keras gitu loh, ingin mencapai ke titik ini gitu ya, ke titik dimana yang kamu rasa ini sukses gitu loh. Karena di sini juga kesuksesan gitu. Kalau di karir tuh sukses ya, Ace of Swords ini kalau di karir tuh sukses. Cuman untuk menuju kesuksesan ini tuh kayak kamu tuh berjuang gitu loh, butuh perjuangan banget gitu. Jadi ada orang yang berjuangnya itu nggak terlalu tantangannya tuh nggak terlalu besar gitu ya, tapi ada orang yang tantangannya juga besar banget gitu loh ya, harus benar-benar berjuang keras. Nah kayak gitu, dan kamu ini berjuang keras di sini gitu loh, tapi kamu bisa nih menghadapi tantangan-tantangan tersebut gitu. Nah akhirnya kamu mencapai goal kamu, tujuan kamu gitu. Di hubungan juga gitu loh, dan ini ada awal baru buat kamu gitu, seperti itu. Namun untuk beberapa orang ini mungkin akan memulai bisnis baru ya, bisnis baru atau usaha baru. Bisa ini kamu membuka sendiri ya, membuka pekerjaan sendiri, karena Ace of Swords ini juga berbicara tentang ide. Mungkin kamu punya ide, gagasan gitu ya, pengen memulai karir sendiri. Nah ini aku rasa kayak mungkin kamu akan melakukannya gitu loh, kesempatan, peluang gitu. Dan untuk beberapa orang enggak, mungkin juga
Kalau kamu cari pekerjaan, nah mungkin ini kamu akan dapat pekerjaan baru seperti itu. Yang mungkin pekerjaan ini tuh sesuai dengan visi kamu gitu, atau sesuai dengan apa yang kamu pikirkan gitu, yang memang ini kamu inginkan gitu ya, atau kamu minati gitu. Kita lihat lagi. Knight of Cups ya kan, ada yang pekerjaan baru nih, mungkin kamu diterima bekerja, atau mungkin baru ingin melamar kerja, bisa juga ya. Tapi kalau baru melamar kerja itu berarti kan sudah pasti ya kamu dapat lowongan pekerjaan gitu loh ya. Karena kadang-kadang ada orang yang mencari pekerjaan gitu nggak dapat ada lowongan pekerjaan, nah istilahnya kayak gitu, dan di sini kamu dapat gitu. Bahkan aku ngerasa kamu tuh kayak diterima juga gitu, mungkin panggilan kerja gitu, interview gitu ya. Dan untuk beberapa orang mungkin di sini berkaitan dengan love life-nya kamu ya, relationship-nya kamu. Mungkin ada seseorang yang di sini perjuangin kamu, atau kayak orang lama tuh kembali lagi bisa, tapi bisa juga ini orang baru ya yang menawarkan cinta sama kamu, mengungkapkan perasaan dia, jujur tentang perasaan dia gitu. Dia pengen sama kamu. Atau untuk beberapa orang mungkin dilamar di sini oleh pasangan kamu yang mungkin kalian udah pacaran. Kita lihat lagi di Angels Oracle-nya apa. Sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi. Dan untuk beberapa orang diminta untuk yakin dan percaya diri ya. Jadi sesulit apapun kondisi kamu saat ini, kamu harus percaya diri, tetap optimis dan tetap yakin gitu. Dan karena di Ace of Swords ini juga kayak kamu tuh harus memperjelas ya, atau mempertegas next apa ke depan yang ingin kamu lakukan gitu ya. Biasanya orang memulai sesuatu yang baru ya, kayak hidup baru, itu memang kadang-kadang dia nggak optimis gitu loh, kayak ragu gitu loh dengan masa depannya gitu ya. Apakah masa depannya nanti bisa bahagia, bisa memulai kehidupan baru yang lebih baik, nah kayak gitu loh, ada semacam pikiran-pikiran kurang bagus gitu loh ya. Makanya di sini kamu harus yakin, harus percaya diri dan optimis gitu tentang apa yang ingin kamu lakukan untuk memulai sesuatu kehidupan baru itu. Kemudian di sini ada reconsider. Nah, reconsider ini juga Oke, di sini ada reconsider ya. Reconsider ini meminta kamu untuk mempertimbangkan kembali ya. Mempertimbangkan kembali apa yang ingin kamu buat misalkan ya, ingin kamu putuskan misalkan gitu. Ada beberapa yang diminta untuk mempertimbangkan kembali di sini. Atau bahkan mungkin ada tawaran gitu ya, dan kamu tuh diminta untuk mempertimbangkan kembali tawaran-tawaran tersebut gitu. Jadi jangan terburu-buru menolak, bisa juga ya, juga jangan terburu-buru untuk menerima mungkin untuk beberapa orang gitu. Jadi membuat pertimbangan-pertimbangan dulu gitu. Kemudian di sini ada no need to worry ya, jadi jangan khawatir, jangan risau, jangan takut. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kamu harus tetap optimis di sini. Positive thinking gitu ya, nggak perlu banyak khawatir lah istilahnya seperti itu. Oke. Makanya di sini harus yakin dan percaya diri juga. Kamu harus positive thinking, tetap optimis gitu. Kemudian kita lihat lagi. Ya, jadi kalau kamu masih banyak khawatirnya, masih negative thinkingnya, gak perlu risau ya, gak perlu khawatir di sini dibilangnya gitu. Situasi kamu akan berubah kok di sini kalau kamu yang menginginkan perubahan. Kemudian di sini ada get more information ya, ini meminta kamu untuk mendapatkan informasi lebih gitu. Nah, ini seperti yang bilang tadi. Di sini ada pertimbangan, jadi kamu harus mempertimbangkan ya. Kalau misalkan nih kamu dapat tawaran apa gitu yang kiranya tuh kayak menggiurkan, nah itu jangan terburu-buru diterima gitu loh. Kamu harus mendapatkan informasi lebih juga gitu loh. Ya, mungkin ada informasi-informasi yang memang kamu perlukan di sini gitu. Ya, jadi harus dipertimbangkan, jangan terburu-buru menerima gitu. Atau untuk beberapa orang misalkan
eh, sesuatu yang ingin kamu lakukan, misalkan mungkin ada yang ingin membuat bisnis usaha sendiri misalkan ya, ini kamu harus pertimbangkan dulu juga gitu loh, karena kamu di sini mungkin terlalu khawatir, banyak stresnya, takut begini takut begini begitu. Nah ini jangan terburu-buru bertindak juga gitu, harus mempertimbangkan kembali dan get more information. Mungkin kamu masih membutuhkan informasi-informasi lebih ya, contoh misalkan kamu udah bisa nggak di bidang itu gitu, atau kamu butuh mentor misalkan, butuh belajar lagi misalkan, butuh mengikuti les mengikuti les ya ibaratnya kayak gitu, mengikuti sekolah misalkan ya kan. Kadang kalau misalkan nih kamu pengen di kuliner, nah mungkin kamu butuh sekolah masak, nah kayak gitu loh ya, diibaratkan tuh kayak gitu seperti itu. Jadi harus dapatkan informasi yang lebih dan pertimbangkan kembali. Namun di sini jangan terlalu khawatir gitu, segala sesuatunya tuh pasti akan ada perubahan yang cukup positif atau membaik istilahnya gitu ya. Gak perlu risau, kamu harus berpikiran positif ya, harus optimis gitu, jangan risau. Oke, kemudian kita lihat untuk percintaannya. Di sini juga get more information ini bisa minta nasihat atau saran juga ya, terutama jika berkaitan dengan hubungan asmara nih. Mungkin ada seseorang di sini yang seperti yang bilang tadi, ingin menawarkan percintaan sama kamu, atau mungkin seseorang ini tuh melamar kamu nih misalkan ya, tapi kamu bingung atau stres di sini menerima dia atau menolak dia, kayak gitu bisa juga ya. Dan di sini juga jangan terburu-buru membuat keputusan ya, mengiyain aja atau menolak dia itu juga jangan terburu-buru gitu ya. Nggak perlu risau, nggak perlu khawatir, kamu pertimbangkan aja kembali dan get more information, dapatkan informasi lebih tentang seseorang itu gitu ya, seseorang yang deketin kamu itu gitu. Jadi jangan terburu-buru ditolak, juga jangan terburu-buru diterima gitu loh. Oke. Dan kamu juga nggak harus stres, nggak harus bingung gitu loh ya. Pertimbangkan kembali dan dapatkan informasi yang lebih tentang orang tersebut gitu. Kemudian di sini ada chemistry. Kemudian di sini ada pay attention to the red flags. Tuh, di sini juga ada masih pay attention to the red flag ya. Ini juga romantic feelings. Ini juga kamu harus perhatikan tanda-tandanya gitu loh ya. Walaupun di sini ada untuk single ya ini, walaupun di sini ada chemistry ya, strong magnetic attraction, apalagi di sini ada romantic feelings. Kamu ini sebenarnya memang tertarik sama seseorang ini karena ketertarikannya tuh intens banget, seseorang ini kayak magnet gitu. Mungkin orangnya romantis gitu dan kamu itu orang nggak bisa banget gitu ya nolak, nggak bisa banget kalau orang berkata manis-manis kayak kamu dirayu. Ataupun biasanya kalau orang romantis itu kan dia pandai merayu, pandai memperlakukan lawan jenis. Kalau dia cowok misalkan ya, dia pandai menarik perhatian cewek gitu ya. Kemudian juga di sini aku ngeliat orangnya ini memang kayak nggak bisa ditolak gitu loh ya. Aku ngeliat dia ini memang orangnya mungkin dari penampilan tuh tampan ya, dari tampang itu dia tampan. Kemudian penampilan luar kayak cara berpakaian dia itu juga aku ngelihatnya dia cukup menarik banget gitu loh ya. Dari segi fisik dia cukup menarik banget, dari segi penampilan juga dia menjaga penampilan banget, apalagi orangnya romantis di sini gitu. Entah dia nanti ngasih kamu bunga, ngasih kamu surprise dia apa kayak gitu. Nah ini kan memang semua cewek menginginkan hal tersebut gitu loh. Tapi di sini kamu seperti yang aku bilang tadi ada reconsider ya. Ini ketertarikan dia memang kayak magnet gitu, kayak nggak bisa kamu tolak. Nah ini jangan terburu-buru menerima, juga jangan terburu-buru menolak gitu ya, karena di sini ada pay attention to red flags gitu. Kamu harus perhatikan tanda-tanda lainnya gitu, nggak harus kamu ngelihat dari sisi itu gitu. Jadi logika kamu harus main juga di sini gitu. Jangan karena perasaan ya, jangan karena kamu ngelihat dia, oh ini tipe aku banget. Nah jangan seperti itu gitu, karena dengan adanya romantic feelings ini kamu ini juga jatuh hati sama seseorang ini gitu loh.
kayak orang ini tuh nggak bisa kamu tolak gitu loh. Cuman di sini diminta untuk membuat pertimbangkan kembali, dapatkan informasi yang lebih dulu tentang seseorang tersebut gitu. Kan kamu baru tahu nih, baru kenal gitu loh. Ya. Jadi jangan terburu-buru menerima ataupun jangan terburu-buru menolak juga gitu. Perhatikan tanda-tanda lainnya di sini. Gitu. Oke. Kemudian untuk yang berpasangan di sini yang berpasangan oke. Yang berpasangan ini aku rasa ada problem karena dengan adanya pay attention to red flags ini kayak ada yang coba untuk menarik perhatian gitu ya. Coba untuk menarik perhatian. Bisa kamu yang pengen diperhatian gitu loh. Coba menarik perhatian pasangan kamu, tapi kayaknya pasangan kamu ini gak memberi perhatian gitu ya sama kamu gitu. Dan ini bikin kamu tuh stres gitu ya, bikin kamu tuh risau atau khawatir, kayak kamu ngerasa gak dicintai gitu ya, gak disayangi karena gak diperhatikan. Kemudian ini juga menjadi red flag yang dimana kamu ngerasa kok gak sesuai gitu loh, pasangan kamu ini gak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, dengan apa yang kamu inginkan gitu. Jadi ada kekecewaan di sini di dirinya kamu. Tapi kalau yang aku lihat dari segi perasaan ini kalian masih sama ya, ada strong magnetic attraction juga gitu loh. Walaupun di sini ada tanda-tanda dari dirinya dia yang menurut kamu itu red flag bagi kamu, kayak enggak deh cowok seperti ini, kayaknya enggak deh pasangan seperti ini, tapi hati kamu ini enggak bisa nolak dia gitu loh. Karena ada magnetic attraction strong gitu ya, kayak magnet gitu ya, ketertarikannya antara kamu dengan pasangan kamu ini kayak seolah-olah tuh nggak bisa dipisahkan gitu. Kamu nggak bisa menolak pasangan kamu gitu, walaupun di sini banyak hal yang tidak kamu suka di sini dari pasangan kamu gitu, tapi perasaan kamu kuat sama pasangan kamu gitu ya. Makanya di sini kamu diminta untuk pertimbangkan kembali, jangan menolak istilahnya kayak gitu. Atau kamu butuh bicara sama pasangan kamu, misalkan oke, aku nggak suka kamu memperlakukan aku seperti ini, misalkan kayak gitu. Aku nggak suka kamu berbuat seperti ini, aku nggak suka sikap kamu seperti ini. Nah kayak gitu loh ya, kamu bisa kayak bicara sama pasangan kamu mana yang tidak kamu sukai dan mana yang kamu sukai gitu. Jadi jangan istilahnya kayak jangan menilai, jangan berekspektasi, jangan berasumsi, karena ini bikin kamu stres sendiri gitu loh. Ya, makanya di sini ada no need to worry ya. Jangan risau di sini, jangan khawatir gitu. Ya. Jadi mungkin situasi ini juga bikin kamu khawatir gitu. Ya, kenapa ya? Untuk beberapa seperti yang pulang tadi, kamu mungkin ada problem juga yang dimana pasangan kamu mungkin saat ini lagi bukan menjaga jarak ya, cuman mungkin kayak nggak komunikasi gitu ya. Kamu punya masalah, kamu berkonflik kayak gitu. Ya, dan kamu itu juga kayaknya takut gitu kalau hubungan ini berpisah, tapi di suatu sisi kamu nggak menginginkan, nggak suka dengan sikapnya, misalkan kayak gitu ya. Karena di sini aku ngelihat dengan pay attention to red flag ini juga kayak ketemu gitu loh ya. Kamu tuh dengan pasangan kamu butuh ketemu gitu loh, butuh ngomong istilahnya gitu. Oke. Seperti itu. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan ingat ya, energi bisa vice versa di sini untuk love life-nya. Ya, dan ambil yang resonate aja. Terima kasih ya, sampai jumpa.